Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Terima kasih Sobat Football United yang sudah ikut bergabung di live commentary pertandingan Carabao EFL Cup antara Manchester United menghadapi Newcastle. Luar biasa memalukan. Um, Manchester United di dua pertandingan secara berurutan kalah uh, dengan skor sama ya, 3-0. Total dua pertandingan kebobolan 6 gol dan tidak mencetak gol. Padahal ketika menghadapi Newcastle tadi itu Erik Ten Hag memainkan pemain yang berbeda lagi. Gua nggak tahu apakah pemain berbeda yang ditampilkan berbeda tuh sebagai bentuk hukuman terhadap pemain-pemain inti yang tampil tidak bagus ketika menghadapi Manchester City, atau memang ada alasan lain. Sebelum pertandingan tadi Erik Ten Hag mengatakan ya ada beberapa penyegaran yang memang dibutuhkan oleh Manchester United untuk menghadapi Newcastle ini. Dan pemain-pemain muda yang diberikan kesempatan ini disebutkan mereka juga memang ini bukan hadiah bagi mereka, tapi mereka layak untuk mendapatkannya. Jadi Erik Ten Hag ini memainkan Andre Onana di posisi penjaga gawang, Harry Maguire berduet dengan Victor Lindelof, lalu Diogo Dalot di kanan, Sergio Reguilon yang dimainkan sebagai starter, Casemiro tampil sebagai kapten bersama dengan Mason Mount di pivot. Lalu ada Anthony, Alejandro Garnacho, Hannibal Mejbri, dan juga Anthony Martial. Kalau gue catat praktis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perubahan starter. 7 perubahan starter dari Manchester United jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya menghadapi Manchester City. Sangat banyak banget perbedaan yang dilakukan oleh Erik Ten Hag. Tapi apa yang terjadi di babak pertama, Manchester United seperti main tanpa identitas menurut gue ya, tanpa identitas sebagai sebuah klub dengan nama yang besar, Manchester United, pemain-pemainnya. Bagaimana pemain tampil tanpa nyali, pemain tampil tanpa determinasi, pemain tampil sangat pasif. Ketika Manchester United mendapat bola, mendapat possession ya, minim pergerakan yang dilakukan sehingga sangat monoton sekali aliran bola yang dilakukan oleh Manchester United. Dan akibatnya apa? Newcastle sangat mudah mengantisipasi. Lalu ketika melakukan kegiatan defensif, artinya menggalang pertahanan, Manchester United juga nggak solid kalau menurut gue. Bagaimana 2 gol dari Newcastle yang tercipta di babak pertama, gol dari Almiron. Di situ menurut gue ada peran kesalahan dari Diogo Dalot yang telat sekian meter dari Almiron yang memiliki kualitas dan juga kecepatan. Tapi juga bagaimana Livramento, pemain ini, bek kanan ini yang bisa dengan mudah menurut gue ya melewati dan juga mengelabui pemain-pemain Manchester United sebelum akhirnya, dan dia pun juga melakukan dribbling dengan cukup jauh loh dari daerahnya dia ke lapangan tengah masuk ke daerah pemain Manchester United dan melepaskan assist yang bagus kepada Almiron yang ya posisinya 1-2 meter di depan Diogo Dalot yang terlambat, dan boom 1-0. Setelah itu seperti biasa gue harapkan apa yang akan dilakukan oleh pemain Manchester United setelah tertinggal. Apa reaksinya? Apa karakter yang keluar? Ternyata sama saja. Mereka tetap bermain pasif, mereka tetap bermain tidak ada determinasi. Dan ini tentu saja memudahkan bagi Newcastle, dan akhirnya mereka memudahkan dalam arti mematahkan serangan ya. Dan akhirnya mereka mencetak gol kedua. Di mana gol kedua juga prosesnya menurut gue lagi-lagi dari sisinya Diogo Dalot ya. Ada siapa tadi kalau nggak salah, Almiron, gue lupa siapa, yang jelas ada pemain dari Newcastle yang dengan mudah melewati Joe Willock, gue lupa lah, pokoknya dari sisinya kanan Manchester United, dan ada crossing yang dilakukan dihalau oleh Harry Maguire, jatuh ke Lewis Hall first time kaki kiri ke pojok sebelah kiri dari gawang Andre Onana, 2-0. Baru di situasi 2-0 di penghujung babak pertama pemain Manchester United berubah nih ya, mereka bermain lebih agresif, tapi dengan kualitas yang nggak bagus. End passing dari pemain Manchester United akurasinya nggak bagus banget.
sangat mudah dipatahkan oleh Newcastle, sangat mudah didikte. Dan babak pertama 2-0, di babak kedua ada perubahan. Casemiro digantikan oleh Sofyan Amrabat, dan tadinya dan Aaron Wan-Bissaka menggantikan Diogo Dalot ya. Lalu setelahnya gue pikir, oke, mungkin akan ada perubahan seperti apa nih. Ternyata memang betul ada perubahan. Agresivitas lebih tinggi, determinasi lebih tinggi. Yang gue catat juga tempo lebih tinggi. Dan Manchester United tampil dominan. Dominan dalam penguasaan bola, dominan dalam serangan. Manchester United benar-benar menguasai jalannya pertandingan lah. Bahkan Newcastle ini tidak diberikan kesempatan yang banyak untuk bisa memegang bola. Namun ya apa mau dikata, justru serangan demi serangan yang dilakukan oleh Manchester United masih belum berhasil ya. Mereka mencoba dengan beberapa kali usaha. Justru di menit ke-60 asik menyerang Newcastle United yang dari menit ke-45 berarti berapa tuh, sekitar 15 menit mereka tidak bisa dengan enak menguasai bola, tapi mereka menemukan momentum di menit 60 dengan serangan yang pertama, shooting mereka pertama di babak kedua, boom, Joe Willock mencetak gol yang diawali dengan kesalahan Sofyan Amrabat ya. Kesalahan Sofyan Amrabat, dan situasi 3-0 ya menurut gue nih situasi killing the game. Tapi yang pada saat itu jelas ya, situasi tertinggal 3-0 mengecewakan gitu, dimana di babak pertama tampil mengecewakan, di babak kedua tampil sudah agak mendingan, tapi justru kebobolan lagi ya kan. Dari situ tadi gue sempat berpikir oke, sebagai fans kecewa, tapi gue pengen melihat reaksi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh pemain-pemain di atas lapangan. Karena fans kecewa menurut gue wajar, tapi bagaimana pemain, mereka tidak bisa down di atas lapangan menurut gue. Mungkin secara manusiawi ya, tapi mereka tetap harus menunjukkan ya mereka pemain Manchester United gitu loh. Mereka bermain di Old Trafford ya kan. Tapi apa yang terjadi, perlahan justru kualitas itu menurun, determinasi juga menurun. Mereka nampak juga seperti kayak melepas pertandingan menurut gua. Walaupun tadi memasukkan Bruno Fernandes, Rasmus Højlund yang masuk menggantikan Anthony Martial tidak banyak memberikan pengaruh di pertandingan tadi Rasmus Højlund, karena distribusi bola praktis tidak bagus gitu loh. Tidak kreativitas. Setelah kedudukan 3-0 ini ada degradasi kreativitas di atas lapangan yang tadinya jelek, buruk di babak pertama, sedikit bagus di babak kedua, di awal babak kedua, tapi setelah selesai kedudukan 3-0 justru kembali jatuh. Bruno Fernandes dimainkan menurut gue terlambat ya untuk menggantikan Hannibal Mejbri. Tapi mungkin Erik ten Hag ada pertimbangan lain. Dan ya Manchester United di situasi 3-0 tidak bisa lagi bermain seperti di awal-awal babak kedua, di mana mereka bermain dengan semangat juang tinggi, karakter tinggi, bermain dengan nyali. Gua melihat faktor terbesar di kekalahan tadi menghadapi Newcastle ada bukan di sisi teknis sih, lebih di sisi non teknis. Gue melihat bagaimana pemain ini tampil tanpa nyali. Gue nggak tahu apa yang terjadi di dressing room. Gue berpikir ada hal yang mungkin tidak tepat, tidak bagus di dressing room, sehingga gue juga melihat gestur dari para pemain Manchester United ini. Mereka seperti kayak clueless, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Newcastle tadi dengan enak ya, ketika ada satu pemain yang menguasai bola, dua pemain mendekat, jadi bisa membantu. Sementara pemain Manchester United justru seperti kayak tercerai-berai. Satu pemain bawa bola, justru mereka saling menjauh. Tadi yang gue ingat ada satu situasi di mana Sergio Reguilon membawa bola, tapi justru Alejandro Garnacho menjauh dan jauh banget gitu. Bahkan ada gestur tangan dari Reguilon yang untuk meminta jangan terlalu jauh gitu. Jadi bermain individual. Dan ini menurut gue sangat mengherankan melihat bagaimana Manchester United musim lalu di tangannya Erik ten Hag bermain sepak bola yang berbeda. Mereka bermain dengan nyali, mereka bermain dengan berbeda lah di atas lapangan gitu. Identitas seperti kayak kembali sebagai Manchester United, Old Trafford menjadi benteng, menjadi stadion yang sulit dikalahkan, menjadi hal yang bisa diandalkan bagi Manchester United. Tapi kali ini tidak.
Gua sangat curiga ini melihat dari situasi setelah tertinggal 3-0, melihat situasi di babak pertama di mana sebenarnya banyak pemain yang uh, dimainkan oleh Erik ten Hag yang berbeda dengan ketika menghadapi Manchester City. Gua melihat betul ini ada hal, menurut gua secara dengan amatiran, ada hal non teknis. Ini mengingatkan gua dengan saat-saat akhir Ole Gunnar Solskjaer, di mana pada saat itu ya pemain seperti sudah tidak mau lagi bermain untuk Ole Gunnar Solskjaer. Ketika zaman terakhir atau masa-masa terakhir dari Jose Mourinho, gue juga melihat seperti itu. Pemain nampak tidak ingin bermain untuk Jose Mourinho. Pun dengan Louis van Gaal, mungkin Louis van Gaal situasinya agak berbeda karena ya dia mungkin agak berbeda ya. Tapi gue melihat ada hal yang hampir sama gitu loh. Gestur-gestur pemain di atas lapangan, bahasa tubuh yang sama, di mana tidak ada semangat, tidak ada gairah, kebingungan, tidak percaya diri. 2 gol dari Newcastle yang diciptakan di pertandingan tadi oleh Joe Willock dan juga Lewis Hall itu diciptakan dengan rasa percaya diri dan akurasi yang bagus. Ya, tapi ada percaya diri di sana. Sementara pemain Manchester United tadi, rasa percaya dirinya di babak pertama jelek, di babak kedua di awal agak sedikit muncul, tapi setelah 3-0 anjlok. Selesai, sudah. Itu yang bikin gue kecewa adalah situasi setelah 3-0 kenapa pemain Manchester United juga ikut anjlok di atas lapangan. Padahal mereka bermain di Old Trafford. Seperti kayak yang sudah melepas gitu loh. Padahal situasi tadi masih menit 60. Gue tahu secara hitung-hitungan, secara probabilitas, ya pastinya sulit. Tapi yang gue ingin lihat adalah pemain mencoba, berusaha gitu loh. Pemain berusaha, pemain mencoba. Oke, skor 3-0, fine. Fans kecewa, yes. Situasi berat, iya. Tapi pemain di atas lapangan. Gue tadi ingin pemain tuh sebenarnya tetap mencoba, tetap berusaha gitu. Tapi ternyata nggak, justru anjlok lagi. Ini yang membuat kecewa. Dan sekali lagi menurut gue situasinya nih, ya situasi sangat negatif, sangat kelam. Gue gak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ini jelas situasi yang sangat tidak bagus bagi Manchester United. Kalah di 2 pertandingan secara berurutan, di kandang pula, kebobolan 6 gol dan belum mencetak gol. Oke, kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.